ke kiri karena nggak kelihatan garis ininya, jadi nggak kebaca ya. Oke, tahan dulu ya. Jangan diturunin apapun bentuknya. Aku ramal sampai kamu turunin, buyar semua. Aku nggak bisa baca lagi. Mungkin besok lagi dan nggak tahu kapan yang aku naikin kamu. Karena aku butuh konsentrasi ya. Bagus ya. Dari garis tangan di sini aku lihat kamu wanita yang sangat pintar dan wanita yang sangat cerdas. Tapi kalau kamu bingung, itu adalah di asmara. Karena menjadi kepintaranmu, kecerdasanmu menjadi kebodohan dengan kamu mencintai seseorang yang salah dan kamu tidak bisa memikirkan akal sehat pikiran kamu menjadi iya dan tidak dengan orang tersebut. Bahkan tetap tahu dia salah, tahu dia menyelingkuhi, tahu dia menyakitin, tetap cinta dan sayang. Itulah kebodohan yang dulu. Oke, itu kamu sangat tahu dan memahami. Satu hal, kamu orangnya tidak mau yang namanya disakitin. Tapi kenapa selalu disakit? Ada dua faktor apes kamu. Satu, karma dengan keluarga. Satu, karena ditutup jodoh kamu dengan seseorang laki-laki yang tidak tanggung jawab dengan kamu. Telapak tangannya bisa konsisten karena tidak kelihatan, jadi aku nggak bisa baca. Agak ke atas saja. Nah, tahan dulu ya. Di garis tangan di sini pemikiran sangat berat ya. Banyak pemikiran, semua pikiran. Ada pikiran-pikiran di sini. Di sini pikir, di sini pikir. Uang pikir, rezeki mikir, asmara mikir, kerja mikir, semua mikir. Full mikir. Nggak ada yang nggak mikir di sini. Berhubung salah satu suruh milih asmara dominannya. Mempunyai hidup sendiri sangat tidak enak, tapi mempunyai hidup pasangan kenapa sering berantem dan sering cekcok? Why? Kenapa bun ya? Tiap kali dekat dengan seseorang cekcok aja, perdebatannya ada yang dicekcokin sampai tidak ada yang solusi paham. Dan yang aku paling benci sama laki-laki, pembohong dan tidak setia, itu saja bun. Kalau untuk materi, saya bisa cari sendiri. Saya tidak butuh materi dan saya tidak mungkin minta-minta. Mungkin ada inisiatif dia kasih. Kalau enggak pun saya tidak mau juga tidak masalah. Karena saya yang penting kesetiaan itu dan pembicaraan komunikasi itu sangat penting, Bun. Tapi kenapa di saat sudah sayang dan cinta, komunikasi itu akan jarang dan akan ada ketahuan kebohongan dan ketahuan dengan sendiri ya tanpa aku mengkorek-korek itu semua. Dan itu suatu keganjalan yang membuat aku gelisah dan capek dan penat untuk pemikiranku ini. Kadang-kadang bingung apakah ini seperti lenting apa ya, ini kan kayak bunga-bunga Dewi Kwan Im ya, lucu ya. Dewi Kwan Im ini ya lucu ya, bunga-bunga apa ya, itu lucu ya. Dan itu menimbul kapan aku ada bunga-bunga ini, bunga keberuntungan yang ada emot bunga itu, bunga keberuntunganku kapan. Tapi tangannya cukup turun, nanti aku jabarin lagi. Oke, fokus ke aku, jangan kemanapun. Oke. Satu hal di sini aku lihat ya, kamu tidak perlu gengsi. Sifat kamu yang sangat gengsi gede, itu kamu satu. Kepingin dirayu, kepingin dirangkul, kepingin dirayu, kamu ngambek, kamu kepingin ditarik ulur. Tapi banyak pasangan yang tidak peka di saat kamu ngambek dibiarkan begitu saja. Itu menjadi suatu fatal buat kamu. Karena komunikasinya kurang jalan, nggak sinkron. Kamu orangnya lumayan cukup keras karena kamu punya mandiri, karakter sendiri, makanya kamu orangnya keras orangnya. Karena mempunyai prinsip bagi aku nggak merugikan orang, intinya aku seperti ini kamu nurut. Kalau bisa menerima masukan pasangannya. Jangan kamu yang mau didengar terus, gantian dia yang mau didengar. Soalnya tiap kali itu hubungan selalu kamu yang mau didengar, yang aku lihat seperti itu. Ya ini kan aku tidak menyalahkan kamu, tapi kan keegoan wanita banyak yang lebih ego, wajar. Ya aku tidak menyalahkan karena aku juga wanita ya, ego sangat tinggi dan mau didengar. Nah next kedepannya saling mendengar satu sama lain. Ya diturang egonya, gengsinya. Kalau bilang kangen kangen, ngomong kangen aku kangen sayang. Jangan bilang kamu kangen enggak. Bilang kangen. Aduh, jadi gede gitu ya pikiran. Terus ada yang bilang selingkuh itu yang sangat sakit itu yang aku lihat. Perih sampai sekarang pun masih ngerasakan kayak perihnya itu luar biasa. Momennya pas momen ending terakhir ini lah. ini terakhir ini. Sakit ini. Padahal ada menjelang pernikahan, gak jadi. Padahal udah planning pernikahan. Padahal sudah nikah, ini mau planning. Sudah untuk ini itu sudah di planning kan, sudah tanya, ini gedungnya gimana?
prasmanan ini gimana, prasmanan atau ini berapa, oh segitu, gitu yang, ini gini sih yang gimana yang, ternyata pupus begitu saja. Ya, aku lihat lelah gitu ya. Soalnya di sini aku lihatnya datang lalu pergi. Tapi hubungan kamu lumayan cukup awet sih. Lama-lama tapi nggak jodoh. Tiap kali lama tapi nggak jodoh. Kamu nggak mau yang pacaran ya cuma 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, paling ya mentok ya setahun lama tapi nggak jodoh, 2 tahun lama nggak jodoh, 3 tahun lama bahkan 5 tahun cicilan motor lunas rasanya kalau 5 tahun ya. Ini nggak dinikahin itu yang menjadi lelah, kegagalan itu yang sangat penat, capek. Yang aku lihat yang kamu mau di dalam diri kamu adalah hati yang benar-benar tulus, bukan pulus, dan saling support. Yang itu belum ditemukan. Karena yang aku lihat luka kembali yang dikorek lagi. Luka sudah sangat pendam, terkorek lagi. Yang aku tadi bilang, ada 2 karma dari keluarga yang dilakukan dan anak yang kena imbasnya, dan ada 2 laki-laki, bukan yang ini, tapi laki-laki yang masa lalu yang pernah menyakitin kamu, yang kamu nggak mau, sudah nggak mau, tapi dia maksa karena dia tahu salah, tapi mau minta kesempatan, tapi kalau sudah mentok hati kamu sudah nggak mau dan nggak bakal mau. Itu kamu, hati kamu sudah hancur dan nggak bakal mau itu lagi, dan kamu nggak bakal mau lagi. Tapi di saat kamu sudah mati rasa, laki itu ngejar, dan sampai detik ini dia tidak mau melihat kamu bahagia. Iya, tidak mau buat kamu bahagia. Jadi intinya siapapun orang yang mendekati lalu pupus. Makanya untuk sekarang kamu kayak mati rasa. Walaupun kamu ada rasa di ending terakhir ini, mulai rasa, tapi ujungnya gagal. Itu emang sengaja dibuat sama laki-laki tersebut. Aku terawang dulu ya. Ya, kamu fokus ke aku, bagus, kamu kelihatan serius, aku jadi nyaman. Oke, situasi juga aman. Oke, fokus ya. Ada beberapa aku lihat semacam kamu nih orangnya kan suka yang kayak semacam ini ya, saling-saling beli gitu. Jadi lu beli gue, aku beliin kamu barang, lu ini gini, ada something gitu, saling terima kayak gitu. Karena tipe kamu yang bukan yang menerima saja tapi kayak memberi juga sama pasangan, kayak peduli sayang, entah itu baju, entah itu apa, wajar. Suatu pedulian kamu sangat tinggi di sini, baik, peduli, sayang. Tapi ada beberapa aku lihat laki-laki itu lumayan cukup lama sama kamu. Wajahnya lumayan sedang ya, nggak jelek-jelek amat. Perpawaannya cukup sedang. Yang aku lihat wajahnya lumayan. Tapi ada beberapa yang aku lihat perutnya agak buncit ya. Tapi entah kenapa kamu sayang banget sama dia. Tapi wataknya keras banget. Dia selalu manipulatif ke kamu, selalu menyudutkan ke kamu padahal dia yang melakukan. Ada yang aku lihat di sini laki-laki ini bukan yang terakhir ya, bukan yang aku bahas ini, bukan yang terakhir, yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini aku lihatnya sosok yang laki yang arogan, yang keras kepala, yang harus mau didengar. Walaupun tipe kamu yang mau didengar akhirnya nurut. Akhirnya kamu sudah capek begah, sama-sama tidak mendengar dan pecah, di situ berantem dan ada perselingkuhan, yaitu laki-lakinya dulu. Ya aku lihat di sini rasa trauma, rasa capek, rasa gelisah, dan dibuat kamu ditutup auranya, dibuat ada foto kamu kayak digulung, terus ditaruh kain hitam, terus ditaruh di kuburan anak kecil. Tapi ada kuburan yang barusan anget-angetnya, karena gampang banget itu. Yang ada ari-arinya yang gampang itu, yang sudah nggak ada itu, yang anget-anget itu. Jadi dibuat kamu tidak pernah berjodoh. Mau pacaran lama pun silakan, tapi endingnya tidak ada pernikahan. Yang aku lihat seperti itu. Dan dibuat selalu berantem tidak jelas, cekcok, debat, emosi, tidak bisa stabil. Dan itu yang dibuat kamu
capek dan lelah. Seperti ini gengsimu gede ya, kamu mau nangis saja kayak segan dah, dan gengsimu tidak, itu kamu kurangin. Padahal kamu orangnya nangis, kalau di belakang layar cengeng nangis. Ya oke, sini peluk, cup, nangis dulu, nangis. Gak capek dah, nangis sendiri di pojokan di kamar. Sekarang nangis. Karena yang aku lihat dalam keharmonisan dari family keluarga kamu juga sangat ini ya, sangat sibuk dengan sendirinya. Jadi aku lihatnya sibuk dengan sendirinya, kurang perhatian seorang keluarga. Mau nangis tapi kamu tahan lagi. Emang mau senam aerobik ya kamu? Nangis saja sayang, relax. Capek gitu. Lebih tepatnya sih kalau misalkan dari masa kecil, tepatnya selalu lihat beranteman dalam keluarga juga. Kau melihat mereka cekcok, melihat mereka berantem heboh, jadi kamu bingung. Masa dalam pernikahan itu selalu ada pertengkaran dan ada perpisahan. Dalam hubungan keluarga kamu, family itu sangatlah tidak harmonis. Dan aku lihat keluarga kamu, ortu kamu kayak gak ada jujurnya. Mungkin kamu tahu apa tidak? Apa kamu tahu apa tidak ya? Karena aku lihat di sini seorang ayah kamu mempunyai anak orang lain lagi. Entah itu kamu punya adik tiri. Yang aku lihat seperti itu. Nanti kamu tanya aja sama orang tua kamu sendiri kalau dia mau jujur. Karena aku lihat ayah kamu orangnya susah bisa menjaga itu rumah tangga, jadi berantakan. Jadi aku lihat dia mempunyai, ya kamu punya adik tiri, ya aku lihat ada. Jadi kalau ada ya kamu tanya, biar lebih enak, biar apa ya, memutuskan karma tersebut. Seenggaknya ada, nanti kamu sambangi, kamu ada anak tiri tersebut, kamu ajak bicara sebagai ini, sebenarnya tidak ada karma. Di situ endingnya selesai. Karena di situ yang direspon hanya kamu saja. Yang anak tiri itu kayak dibiar begitu saja. Itu suatu karma. Karena dia tidak pernah hidup layak. Hidupnya nggak layak itu. Jadi karmanya kena ke kamu. Hidup kamu bisa enak gitu dan sebagainya, itu kan juga atas jerih payah kamu. Tapi sebelumnya kan kamu sekolah dan meniti karir kan dengan upah dari keluarga kamu, sedangkan dia hidup sederhana. Itu ada yang membuat kenapa kamu nggak jalan mulus, karena ada seorang yang menderita juga di situ. Bukan kesalahan dari kamu, karma orang tua. Dan kedua, mantan masa lalumu itu menutup jodoh kamu, makanya kamu nggak pernah mulus. Percaya nggak percaya, emang kenyataan seperti itu yang aku lihat. Makanya aku ngeramal, aku pejam seperti itu. Dan yang aku lihat, karakter kamu itu angkuh, keras, dan yang aku bilang mau didengerin tidak mau mendengar, tapi orangnya tipenya menyetir pasangan, maksudnya ayo gini, arahin yang baik, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi mau cari pasangan yang harusnya yang mengerti kamu, yang mau disetir, yang mau sabar sama kamu. Karena yang kamu dapatkan dari dulu punya pasangan yang sama-sama punya ego yang keras, jadi nggak bisa cocok dan tidak sinkron. Yang aku lihat seperti itu. Seperti yang aku bilang, kurangi gengsi kamu, dan yang aku bilang seperti itu. Oke? Tadi kamu berkaca-kaca mau nangis tapi nggak jadi, ya kan? Kenapa kamu nggak ungkapin? Malu? Kamu kalau sudah tahu di sini belak-belakan, ya harus siap mental, harus dibuka di sini. Jadi harus, ya apa ya, jangan kaget gitu kalau belak-belakan kayak gini. Oke, dibuka mic-nya.
kesan dan pesan apa yang aku ramal gimana? Mic-nya dibuka. Betul semua Bunda. Betul semua. Loh, emang kamu tahu masalahnya bapak kamu punya anak tiri? Enggak, masalah itu enggak tahu. Cuma masalah dari mantan, pasangan, ya semua betul. Oke, tapi tabiatnya bapak kamu tahu ya tabiatnya kayak mana? Karena kamu nggak akrab, nggak dekat. Iya, kan hidupnya lagi berantakan dalam itu waktu itu. Ya itu, walaupun nggak akrab, nggak dekat ya kamu tau lah yang dilakukan ayahmu kayak mana gitu loh. Kan kamu nggak akrab banget. Biasanya laki-laki ayahnya akrab ke wanita kan. Biasanya kan seperti itu ya. Tapi enggak ya, nggak sebaliknya. Terus Gak bisa sini ngomong. aku peluk sini, cuk, aku peluk sini, nangis dulu, sayang, nangis, kamu gengsimu lo gede banget, nangis aja, tinggal nangis nggak bayar kok, nangis gratis kok, sini aku peluk, relax, kesedihan di masa kecil, kehidupan yang masa kecil kurang kasih seorang ayah yang cuek dan tidak mau tahu, dan apapun berjuang. Di sini aku lihat berjuang sendiri, apa-apa sendiri. Sampai sekarang detik ini berusaha mandiri. Di usia kamu yang belasan tahun, yang masih ABG banget, malah bekerja untuk menyambung kehidupan adik-adik lah, maybe apalah itu, ada adik lah atau apa itu. Yang aku lihat seperti itu. Yang ditahan akhirnya nangis ya sayang. Tadi gengsinya gede ya. Cukup tahan. Oke, relax. Hubungan yang sangat lampau lama, setahun gagal, 3 tahun gagal, 5 tahun gagal. Hubungan yang sangat lama tapi tidak pernah ujung pernikahan. Mending kalau yang masih berumur jagung kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih enak ya. Nggak terlalu nyesek. Ini sudah bertahun-tahun bayang no. Kamu sudah mengeluarkan semua tenaga, pikiran, tubuh, raga, pulus, rezeki kamu sering juga membantu pasangan, sama-sama saling berbagi, sama-sama bergantian. Di sini kamu tidak mementingkan itu rugi apa enggaknya, penting jalan hubungan. Tapi yang kamu rugi itu waktu. Usia yang sangat tidak muda lagi, yang sangat menjenjang keseriusan itu sangat penting. Waktu di sini, lelah di sini, waktu. Apalagi dalam hubungan dengan keluarga kamu tidak akrab dengan ayah, yaitu perlakuan ayah kamu di luar sana kamu tidak tahu, ayah kamu punya anak lagi dan kamu tidak tahu, sampai kamu benci sama ayah sendiri karena sifatnya ayah kamu tidak bisa dicontoh dengan yang baik. Kenapa orang tua penyontohnya tidak baik? Itu menjadi figur seorang ayah yang terletak di mana? Itu yang aku lihat seperti itu. Kamu kayak tercengang gitu pas aku ramah sampai melongo gitu, kenapa? Sakit nih. Sakit, nangis sakit. Oke, lagi nggak enak badan juga ya. Di sini lagi nggak enak badan juga ya. Kalau nggak enak badan itu karena medis, bukan non medis. Emang dari dulu ini flu, sakit tenggorokan, pusing kepala, lambung itu penyakit medis. Bagi penyakit non medis kamu, yaitu aura jodoh kamu ditutup sama laki-laki yang tidak tanggung jawab, yang suka menyakitin kamu, manipulatif dan kecewain kamu, dan sifat yang keras, dan kamu bisa menahan emosi. Dan sisi kamu pas yang main dulu itu sisi yang bukan diri kamu kayak berusaha mengalah yang aku lihat, tapi mengalah sama aja. Makanya kamu untuk yang ending terakhir ini kamu kayak berusaha yang apa adanya kamu, di situ juga nggak oke juga. Dua faktor itu, karma orang tua, satu mantan yang membuat kamu sekarang ini. Betul itu mantan Bunda. Aku pernah coba tanya ya sama
Iya sama yang itu. Katanya ada yang ngehalangin ini orang dulu pacar aku sekarang jadi mantan. Emang iya dia yang ngehalangin. Gimana ya ceritanya? Jadi seolah-olah biar aku tuh nggak laku gitu. Jelek di mata orang tuh. Di mata laki-laki tuh jelek. Jadi kamu naik hanya cocok logi saja untuk naik di sini. Ayo ngepas-ngepasin aja cocok-cocok. Ini cocok nggak, ini kak gitu. Enggak. Kan kamu sudah diramal sama suhu Tapi itu. Kenapa harus minta diramal dengan saya juga? enggak itu dulu udah lama. Tapi pas Bunda barusan bilang, ternyata betul. Kenapa nggak hubungin sama si suhu itu lagi? Ya kenapa kamu nggak komunikasi sama yang orang pinter itu lagi? Alasanmu apa? Udah nggak ada, udah meninggal. Oke. Tapi yang aku lihat suhu itu bukan suhu sembarangan. Orang suhu yang ilmunya kuat juga yang aku lihat. Jadi kalau misalkan kamu bertanya sama yang KW, repot gitu. Kebetulan dapat yang suhu yang tepat kayak gitu. Kalau misalnya yang bodong terus bikin kamu yang paranoid, itu menjadi parah yang ada nanti. Terlalu banyak bertanya-bertanya jadi hilang jati diri, bingung. Di sini yang aku lihat susah nelen ya, sakit ya. Kalau kamu mau dibantu dibersihkan, ya nanti aja. Karena kan posisinya kan kamu lagi kondisi lagi nggak fit, lagi sakit. Nanti malah tidak maksimal untuk keluar muntahnya. Karena di sini pun nelen sakit apalagi keluar, ya kan? Nanti gini aja, yang penting aku lihat Suara dari juga sampai kayak gini Bun nih. Mm-mm. Tadi kamu tahan nangis ya? Nahan nangis, gengsi ya? Tambah sakit. Gengsi gede ya? Jadi tambah Gengsi sakit. juga gede kan? Mm-mm. Ya udah. Ya udah nanti kamu bilang aja SS aura jodohku ditutup sama karma orang tua. Jadi gitu. Oke, nanti kamu bisa SS inbox ya. Gitu aja ya. Oke, good Terima luck kasih ya. Bunda. Oke, sama-sama ya sayang ya. Oke, yuk yuk, bye bye.